Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertemuan kelima mata kuliah menulis ilmiah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Handika Eka Saputra. Saya Febrianti Sulistia menjelaskan materi mengenai populasi dan sampel. Saya Muhammad Turdianto akan menjelaskan apa itu metode penelitian. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian. Tempat atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan tempat penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Artinya gini, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, ada baiknya kita menentukan tempat di mana penelitian itu berlangsung. Karena kenapa? Bila mana kita salah dalam menentukan tempat, maka itu akan menjadi sebuah kerugian yang sangat fatal untuk penelitian kita. Contohnya saja seperti ini, jarak. Ketika jarak dari tempat penelitian itu sangat jauh, maka akan menghambat jangka waktu kita dalam melakukan sebuah penelitian. Ya, lanjut. Di sini ada contoh tempat penelitian. Yang pertama adalah lapangan. Artinya penelitian ini dilakukan di suatu daerah yang sudah dipilih sebelumnya. Biasanya yang diteliti itu fenomena yang terjadi di suatu daerah tersebut. Lalu lanjut, perpustakaan. Kenapa dibilang perpustakaan? Ya karena data atau bahan yang dibutuhkan diperoleh dari perpustakaan seperti buku, dokumen, majalah atau sebagainya. Lalu yang ketiga ada laboratorium. Penelitian ini dilakukan pada tempat tertentu. Biasanya yang dilakukan ini tuh seperti uji coba atau eksperimen. Lalu jenis laboratorium sendiri itu ada laboratorium ilmiah, laboratorium komputer, dan laboratorium kedokteran. Ya, lanjut. Di sini ada cara menulis deskripsi tempat penelitian. Yang pertama, menyesuaikan. Artinya kita harus sesuai dengan objek penelitian yang kita tuju. Contohnya ketika kita ingin meneliti buah semangka yang ada pada kebun tertentu, ya kita tulis saja kebun semangka lalu berserta dengan alamatnya gitu. Lalu yang kedua, mendatangi. Mendatangi di sini gunanya yaitu meminta izin, terus meminta data kepengurusan atau profil dari tempat tersebut. Karena bukan tidak mungkin ketika kita mempublikasikan tempat tersebut, kita juga harus mencantumkan profil dari tempat tersebut agar orang-orang yang membaca laporan kita ini tahu di mana tempat tersebut. Lalu yang ketiga ada membuat struktur, yaitu membuat bagan yang sesuai dengan kondisi penelitian. Nah, yang tadi saya sebutkan yang di kedua itu kan kita meminta data struktur kepengurusan atau profil tempat tersebut. Nah, jadi kita itu di sini membuat strukturnya itu berdasarkan hasil dari data yang kita sudah tanya dari sebelumnya. Seperti itu. Ya, lanjut. Di sini ada waktu penelitian. Waktu penelitian adalah batas awal dan akhir waktu dari suatu penelitian, dimulai dari penyusunan sampai terlaksananya laporan penelitian. Penulisannya menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Ya, lanjut. Di sini ada perbedaan jangka waktu antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu sendiri tidak terlalu lama, sedangkan kualitatif itu cukup lama. Ya, lanjut. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tempat dan waktu penelitian. 1. Keterjangkauan dan ketersediaan tempat. Artinya gini, ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus yakin nih, seberapa terjangkaukah tempat yang kita teliti itu, dan apakah yang kita perlukan di tempat itu sudah ada. Karena sering sekali terjadi ketika kita melakukan sebuah penelitian tetapi kita lupa gitu dengan
seberapa terjangkaunya tempat yang kita teliti ini, dan apakah yang kita cari itu sudah benar-benar ada di tempat tersebut. Lalu yang kedua ada adat istiadat, peraturan dan norma yang berlaku di suatu daerah. Bukan tidak mungkin ketika kita masuk ke dalam suatu daerah, maka kita sebagai peneliti harus benar-benar mengikuti peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Ya, lanjut. Di sini ada contoh penulisan tempat dan waktu penelitian. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian PT PLN Persero Malang yang terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 100 Malang. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki pelanggan sangat tinggi. Tentunya dengan demikian, perusahaan memerlukan karyawan yang cukup profesional sehingga kinerja yang dicapai dapat memenuhi tujuan perusahaan. Rencana penelitian akan dilakukan pada tanggal 1 bulan Desember 2013. Contoh selanjutnya, lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kabupaten Sumeneb. Penelitian ini dilakukan pada periode 2013-2014 sampai dengan selesai. Contoh selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di sepanjang wilayah pesisir pantai Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas areal hutan pantai mencapai 40.045 km. Pengambilan dan pengolahan data dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2014. Lokasi penelitian disajikan pada lampiran 1. Saya, Febrianti Sulistia, akan menjelaskan materi mengenai populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Yang pertama ada populasi. Pengertian populasi sendiri itu adalah sebuah wilayah atau tempat, suatu objek atau subjek yang akan diteliti, baik orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk mendapatkan sebuah informasi. Atau dengan kata lain, populasi ini bisa dikatakan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya akan kita teliti. Nah, contoh dari populasi sendiri itu seperti penduduk di sebuah wilayah tertentu. Populasi pada penelitian kuantitatif berbeda dengan populasi yang ada pada penelitian kualitatif. Jika pada penelitian kuantitatif populasi dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang berupa objek atau subjek yang diteliti, maka pada penelitian kualitatif dinamakan sebagai social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berinteraksi. Nah, situasi sosial tersebut ini bisa di rumah seperti keluarga dan aktivitasnya, atau bisa juga di sudut-sudut jalan, orang-orang yang berada di sudut jalan yang sedang mengobrol atau yang sedang berinteraksi. Lalu pada situasi sosial ini tidak hanya mengacu pada 3 tadi, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas, tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, kejadian, benda, dan lain sebagainya. Setelah populasi ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Jadi kita menggunakan sampel ini agar menghemat biaya, waktu, tenaga, serta penelitian kita ini fokus dan terarah, serta data yang kita terima ini lebih akurat. Sampel pada penelitian kuantitatif berbeda dengan sampel yang ada pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, sampel bukan dinamakan sebagai responden, tetapi dinamakan sebagai partisipan. Nah, sampel juga
sampel pada penelitian kualitatif ini juga bukan dinamakan sebagai sampel statistik, melainkan sampel teoritis. Karena penelitian kualitatif ini nantinya akan menghasilkan teori. Lalu selanjutnya ada teknik sampling. Nah, teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Ada dua jenis dari teknik sampling. Yang pertama itu ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang nantinya akan dijadikan anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang akan dijadikan sampel. Nah, probability sampling ini memberikan peluang yang sama, kalau non-probability sampling memberikan peluang yang tidak sama. Jadi bedanya itu. Lalu probability sampling ini terbagi menjadi beberapa jenis, non-probability sampling juga terbagi menjadi beberapa jenis. Nanti akan dibahas selanjutnya. Audio Jungle. Selanjutnya ada jenis dari probability sampling. Probability sampling ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini yaitu pengambilan sampel dari populasi yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata atau tanpa memperhatikan adanya tingkatan tertentu dalam populasi tersebut. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen atau tidak sejenis dan memiliki tingkatan secara proporsional, memiliki tingkatan secara seimbang. Nah, contohnya itu suatu organisasi yang mempunyai anggota atau pegawai yang tingkatan pendidikannya berbeda-beda. Misalnya dalam sebuah organisasi tersebut jumlah yang lulusan S1 terdapat 90 orang, lulusan S2 sebanyak 80 orang, dan lulusan SMA sebanyak 150 orang. Maka dari ketiga jenis tersebut bisa kita ambil sampelnya masing-masing. Jenis probability sampling yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak homogen atau tidak sejenis yang memiliki strata atau tingkatan tetapi kurang proporsional atau kurang seimbang. Nih, misalnya pada suatu unit kerja tertentu terdapat 3 orang lulusan S1, 4 orang lulusan S2, 150 orang lulusan SMA, dan 200 orang lulusan SMP. Maka 3 orang dan 4 orang yang lulusan S1 dan S2 tersebut akan dijadikan sampel karena jumlah keduanya itu tidak seimbang dengan orang yang lulusan SMA dan orang yang lulusan SMP. Maka orang yang lulusan S1 dan S2 ini akan dijadikan sampel. Jenis probability yang keempat yaitu cluster sampling atau berdasarkan daerah. Digunakan bila objek yang diteliti ini terlalu besar atau terlalu luas, misalnya penduduk di suatu negara, kota, atau kabupaten. Contoh, ada seorang peneliti yang ingin meneliti dan populasinya itu di 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan sampelnya itu menggunakan 17 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, maka pengambilan sampelnya itu dilakukan secara random. Lalu perlu diingat juga karena provinsi yang ada di Indonesia ini berstrata, memiliki tingkatan, maka yang digunakan itu adalah stratified random sampling,
melakukan stratified random sampling, bisa yang proporsional atau yang tidak proporsional. Nah, dalam cluster sampling ini terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan populasi daerah yang tadi, misalkan kita menentukan populasi daerahnya di Indonesia. Lalu di tahap yang pertama itu menentukan sampel. Menentukan sampel itu dilakukan secara random. Nah, misalkan sampel daerahnya sudah ada tuh 17 provinsi. Lalu setelah tahap 1 ada tahap 2. Dari 17 provinsi itu ditentukan sampel individunya, maka itu disebut tahap kedua dalam cluster sampling. Setelah probability sampling ada non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada sampling sistematis, yaitu pengambilan sampel berdasarkan nomor urut. Contohnya akan diambil sampel dari populasi. Misalnya karyawan yang berjumlah 125 orang. Nah, karyawan tersebut diberi nomor urut dari nomor 1 sampai 125. Maka si peneliti ini bisa menentukan sampelnya melalui nomor yang genap atau nomor yang ganjil, bisa juga melalui kelipatan, misalnya kelipatan 2, 4, 6. Nah, nomor-nomor tersebut yang akan dijadikan sampel. Lalu non-probability yang kedua yaitu sampling kuota, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, contohnya ada peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pendapatan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Nah, jumlah sampel yang digunakan ini 500 orang. Kalau pengumpulan data belum mencapai 500 orang, maka penelitian ini dianggap belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan atau belum memenuhi kriteria sampel yang dibutuhkan, yaitu 500 orang. Jenis non-probability yang ketiga yaitu sampling incidental, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti, maka orang tersebut akan dijadikan sampel. Nah, contohnya yaitu peneliti meneliti kepuasan pelanggan pada pelayanan Mall A. Sampel ditentukan dengan ciri-ciri usia di atas 15 tahun dan baru pernah datang ke Mall A tersebut. Nah, maka siapa saja yang kebetulan bertemu di depan Mall A dengan si peneliti, jika memenuhi kriteria yang ditentukan untuk menjadi sampel, maka orang yang bertemu tadi bisa dijadikan sampel apabila memenuhi kriteria. Nah, lalu yang keempat yaitu sampling purposive, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau khusus sehingga layak dijadikan sampel. Nah, contohnya jika si peneliti ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin, nah maka peneliti ini akan mengambil sampel berdasar kepada orang yang ahli tenaga mesin atau yang mengerti permasalahan tersebut, mengerti permasalahan tentang mesin. Non-probability sampling yang kelima yaitu sampling jenuh, yaitu pengambilan sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak mempengaruhi nilai informasi yang diteliti. Lalu non-probability sampling yang keenam yaitu snowball sampling, yaitu pengambilan sampel yang mula-mula kecil menjadi besar. Contohnya penelitian pada pola peredaran narkoba. Mula-mula sampel yang ditetapkan ini 5 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel terus berkembang sampai ditemukannya informasi menyeluruh atas permasalahan yang diteliti.
sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, pengertiannya. Apa sih itu metode penelitian? Kita bisa lihat di slide. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang logis dan sistematika berdasarkan paradigma yang benar untuk mendapatkan dua kebenaran, yaitu kebenaran formal, yakni kebenaran metodologi, dan kebenaran material, yakni bahasa segi objek penelitian. Metodologi penelitian, metode, cara, langkah-langkah, sistematika. Itu yang disebut metode, cara yang digunakan untuk meneliti. Itu mengenai metode penelitian, pengertiannya. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip cara kerja dalam penelitian. Prinsip-prinsipnya. Nah, yang pertama, satu, adanya masalah yang ilmiah. Masalah yang harus diselesaikan. Nah, harus ada masalah dalam penelitian itu sendiri. Kita mencari masalah, pokok bahasanya. Itu yang disebut masalah. Yang kedua, didasarkan atas teori untuk dikaji dan diuji. Jadi kita dalam meneliti tidak bisa sembarangan kita melontarkan pendapat, tapi kita juga harus dilandasi teori yang harus dikaji dan diuji. Nah, selanjutnya, yang ketiga, menetapkan tindakan penyelesaian. Jadi dalam metode penelitian kita harus menetapkan tindakan. Cara yang tadi, cara metodologi, cara atau metode yang digunakan itu apa dalam menarik kesimpulan nanti. Selanjutnya, yang keempat, verifikasi data ke objek penelitian. Verifikasi berarti bisa melalui observasi, wawancara. Jadi kita memastikan bahwa data itu benar, langsung ke objek yang dituju, yang kita teliti itu apa. Yang kelima, menarik kesimpulan dalam kawasan empiris, yaitu kawasan yang dapat dilakukan dalam dunia nyata, bukan hanya dalam dunia ide. Jadi kita menarik kesimpulan bukan hanya melalui empiris atau apa, tapi kita harus melakukan dalam dunia nyata. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian? Tinggal dilihat saja di slide. Ada yang pertama menemukan masalah yang tadi. Terus ada membuktikan. Nah, berarti kita melakukan eksperimen, diuji yang sudah kita temukan yang masalah yang tadi. Yang ketiga, mengembangkan dari pokok masalah tersebut sehingga bisa diimplementasikan ke masyarakat. Jadi kita kembangkan apa kekurangan dan kelebihan dari yang kita uji atau yang kita tes, yang kita teliti. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kita dalam meneliti kita harus memilih, kita melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Ya, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu dalam menganalisis
Dalam penelitian kuantitatif itu ada tujuannya. Apa sih itu tujuannya? Bisa kita lihat di slide. Tujuan metode penelitian kuantitatif. Tujuannya menguji teori dengan menggunakan cara-cara yang terukur dan terkontrol dengan memakai alat statistik sebagai alat mengukurnya. Itu yang disebut tujuannya, tujuan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, langkah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori ke lapangannya dan kembali lagi ke teori untuk diuji kebenarannya. Langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Yang tadi pertama masalah, kita harus ada masalah terlebih dahulu. Terus setelah itu sesuaikan dengan teori. Sesuaikan teori dengan masalah. Terus verifikasi, kita observasi ke lapangan, mencari data yang ada. Selanjutnya uji teori, kemudian uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini yang awal itu kan kita itu mempunyai dugaan sementara. Nah, di dugaan sementara ini yang dimaksud dengan diterima atau ditolak itu sesuai atau tidak dengan dugaan sementara kita atau disebut hipotesis tadi. Nah, selanjutnya setelah diterima atau ditolak, membuatlah kesimpulan penelitian atau hasilnya apa. Jadi seperti itu langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Ya, selanjutnya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif. Data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Nah, di kualitatif ini berbentuk, tadi kan berbentuk angka, ini berbentuk data, skema, gambar. Jadi berbentuk huruf atau kata atau berbentuk data dalam penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif. Tujuannya mencapai makna di balik fakta secara emik dan nomotetik dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dan merekonstruksi atau membangun teori berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mencapai makna yang dibalik fakta itu secara emik dan nomotetik dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta. Jadi setelah kita mencari data, kita mendeskripsikan fakta-fakta atau data-data yang sudah kita cari. Itu di dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, melakukan kajian teoritik. Yang ketiga, membuat desain penelitian. Yang keempat, verifikasi data, evaluasi penelitian dan pelaporannya. Yang kelima, membuat kesimpulan penelitian dan mengkonstruksi teori. Itu langkah-langkah. Bisa kalian di slide. Agar lebih jelas, kita lihat tabel berikut ini. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dari tipe data yang diambil.
kualitatif, data yang tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan di penelitian kuantitatif, data yang bisa diukur dengan angka, numerik. Terus perbedaan yang kedua, contoh data yang diambil. Di penelitian kualitatif, contoh datanya tingkat kepuasan, kenyamanan, kebutuhan, prioritas, alasan memilih sesuatu. Di penelitian kuantitatif, statistika, seperti jumlah penduduk di satu negara, pokoknya seperti itu kalau di kuantitatif dari contoh data yang diambil. Ketiga, tujuan mengumpulkan data. Tujuannya di penelitian kualitatif untuk mengetahui pendapat, alasan, motivasi masyarakat banyak terdapat sebuah kegiatan atau persoalan. Dan sedangkan di penelitian kuantitatif untuk memperoleh data numerik yang bisa diolah lebih lanjut, biasanya menggunakan teori, model, dan atau rumus matematika. Sangat beda sekali perbandingannya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kesimpulan yang dihasilkan, di kualitatif produk A mempunyai kemasan kurang bagus. Pelayanan konsumen di perusahaan X tidak memuaskan. Itu dari kualitatif, contohnya, contoh kesimpulan. Sedangkan di contoh kesimpulan kuantitatif, keuntungan perusahaan X di bulan Juli menurun. Jumlah pertumbuhan populasi di negara Y meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kuantitatif itu lebih ke angka, jadi statistik. Jumlah penduduk seperti tadi. Jadi terlihat jelas perbedaannya. Audio Jungle.